Halo guys, balik lagi dengan Langit Adim. Jadi sekarang saya mau bernostalgia gitu kan ya. Kalian pasti pernah dengar yang namanya majalah Bobo gitu ya. Dan jujur saya di sini pas kecil itu benar-benar suka sekali baca yang namanya majalah Bobo. Jadi selama pra SD dan sampai SD itu saya benar-benar kayak langganan majalah Bobo gitu guys. Jadi saya benar-benar kayak tumbuh kembangnya itu ya itu dibesarkan oleh majalah Bobo gitu. Dan pas SMP kelas 3 kalau nggak salah saya mulai udah mengganti bacaan gitu. Oke, jadi sekarang saya penasaran gitu ya guys, bahwa setelah berpuluh-puluh tahun ya, setelah lama banget gitu kan saya tidak tahu apa kabarnya gitu majalah Bobo yang sekarang gitu, karena pasti bakal ada perbedaan ya gitu. Mungkin dari segi kreatifnya juga udah ganti orang, terus kayak rubrik-rubriknya juga pasti udah berganti gitu. Jadi kayak akhirnya kayak saya sengaja banget beli majalah Bobo edisi yang terbaru. Ini kayak untungnya sekarang tuh kayak majalah Bobo masih ada gitu guys, dan gue kayak saya kayak bener-bener kayak penasaran gitu sekarang isinya atau dalamnya majalah Bobo itu seperti apa sih. Jadi kita lihat bareng gitu. Oke. Dan kalian pasti udah masih ingat gitu ya rubrik apa yang ada di majalah Bobo dulu gitu kan ya. Saya dulu kalau nggak salah pertama kali langganan itu tahun 99, yang harganya kalau nggak salah masih antara 2.500 kalau nggak salah ya. Mungkin 2.500 sampai terakhir tuh langganan harganya sekitar 12.000 kalau nggak salah ya. Ya kayak itu pokoknya lama banget gitu saya sampai kayaknya 10 tahun gitu langganan majalah Bobo. Oke, kita buka ya guys. Ini baru datang, kita buka. Jadi unboxing ceritanya, tapi dilihat dulu dalamnya seperti apa gitu. Dan rubriknya kalau nggak salah kan yang saya ingat kayak ada apa kabar Bo, ada Oki Nirmala, ada Paman Gembul, Husin dan Asta, terus ada Bona dan Rongrong, itu pasti kalian tahu gitu ya. Terus ada teka-teki kilang, itu pasti ada. Sekarang yang terbaru ini edisi bulan September guys. Kita buka ya. Buka. Masih ada ininya. Ini saya beli online langsung dari Gramedia Online dan cukup puas dengan packingnya karena memang kayak aman gitu. Sampai dibungkus double kayak gini. Kita gunting ya. Buka. Gunting lagi. Oke. Karena dia di packingnya sampai kayak ada di pakai kardus gini guys, mungkin supaya gak ngelipet ya. Oke, thanks Gramedia, good job. Covernya ini edisi terbit 3 September 2020. Ini covernya. Di covernya kita lihat ya ada Bobo, Coreng, ini lupa namanya. Ini Bobo, ini Coreng, ini dua, ini lupa kayak ini siapa gitu. Itu pokoknya kayak saya lupa ingat lagi guys karakternya. Kalau dari segi pas lihat covernya, kalian pasti bakal bisa ngerasain bedanya gitu. Kayak desain karakter si Bona dan kawan-kawan ini mulai berubah ya. Udah berubah kayak lebih modern gitu ketimbang dulu tahun 2000-an gitu. Anjay 2000-an. Oke. Di sini biasa masih lambangnya tetap sama guys, masih Bobo, teman bermain dan belajar. Kalian pasti ingat kayak dulu sering banget ada di TV nasional gitu ya, mungkin kayak TV7 dulu kan, TV7 gitu ya, kayak Bobo teman bermain dan belajar, BO Bobo. Coba pasti ingat lah ya. Sana cerita misteri pencurian permata di Grand Metropolitan bagian keempat. Terus bersepeda sehat ceria, ini mungkin karena Bobo ngikutin tren sekarang ya, banyak yang lagi goes perjalanan ke barat. Ada tips aman bersepeda, ini pasti ya Bobo pasti kayak pasti bikin anak-anak tuh bahwa apa sih tips aman bersepeda itu gitu, kayak pasti positif gitu rubrik-rubrik yang ada di Bobo.
kayak ada fakta-fakta unik sepeda. Ini pasti kayak kayak buat pengetahuan gitu guys, karena yang selama ini saya baca pas kecil kayak apa ya, banyak fakta-fakta yang anak-anak lain nggak tahu gitu. Anak-anak yang nggak baca majalah Bobo tuh kayak nggak tahu, dan saya kayak udah tahu gitu. Sombong dikit ya. Kita sini ada berbagai jenis sepeda dan fungsinya. Saya promosi juga, pasti Bobo nggak pengen kalah bahwa dia punya Facebook majalah spasi Bobo, ada Twitter juga majalah underscore Bobo, ada YouTube majalah Bobo, ada Instagram majalah underscore Bobo, dan bobo.id. Ini kadang juga saya dikit-dikit sering lihat sih bobo.id gitu. Oke. Flora, bunga selimut Indian yang disukai kupu-kupu. Harganya guys, ini harganya untuk Pulau Jawa di sini tertulis 14.000 dan luar Pulau Jawa 15.000. Terus yang paling kentara adalah ketika kalian pegang majalah Bobo yang baru ini adalah ketebalannya guys. Patut diakui bahwa memang Bobo yang sekarang tidak setebal Bobo yang dulu. Jadi kayak kerasa banget tipisnya, tapi juga kerasa kualitas kertasnya makin meningkat gitu. Jadi mungkin sepadan ya, kayak kualitas kertasnya dinaikin tapi kuantitinya diturunin gitu. Sebenarnya no problem sih dengan itu gitu. Kita buka ya halaman pertama. Halaman pertama biasa pasti dimulai dengan menu guys. Ada menu Bobo. Nah, pasti ada menu Bobo. Dia ada menu-menunya pasti. Sejauh pas kecil kayak ngeliat dulu sih, oh ini yang misalkan ya kayak fakta unik seputar sepeda halaman berapa ya gitu. Karena kadang saya suka pengen loncat langsung baca yang ingin saya baca gitu. Terus masih ada ini pengetahuan umum tentang flora. Bunga selimut Indian yang disukai kupu-kupu. Ini apa ya, pengetahuan umum yang menurut saya bagus banget untuk bisa diketahui gitu guys. Oke, lanjut ya. Setelah itu ada boleh tahu. Saya pasti ingat ada yang namanya rubrik boleh tahu. Ini boleh tahu tuh benar-benar apa ya, bikin apa ya, bikin benar-benar bikin pengetahuan kita lebih luas gitu. Ini salah satunya yang dibahas ini adalah boleh tahu tentang bulan sih. Kayak ukuran bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, namun 400 kali lipat lebih dekat jaraknya ke bumi. Karena itulah ukuran bulan dan matahari terlihat sama dari bumi. Jadi kayak gitu. Jadi kayak hal-hal trivia atau pengetahuan kayak gitu tuh yang bikin apa ya, mungkin saya dulu pede gitu bahwa tahu hal yang nggak diketahui oleh orang lain. Kayak buat kepercayaan diri juga sih, dan kayak melatih konsep berpikir kita dari kecil gitu. Lanjut, berarti ini ada fakta-fakta menarik gitu ya guys ya. Lanjut, ada halamanku. Masih ingat ya halamanku. Halamanku ini pas adalah apa ya, rubrik yang biasanya memuat puisi atau gambar-gambar dari pembaca gitu. Dulu saya pengen banget kayak ngirimin gambar ke majalah Bobo, tapi dulu aksesnya kayak nggak tahu gitu ya, ngirim ke kantor posnya gimana gitu. Jadi ya cukup menikmati aja karya-karya puisi dan gambar-gambar dari teman-teman saat itu gitu. Terus ya benar, selanjutnya ada ini ya, ini halamanku, dan di sebelahnya ada arena kecil. Pasti kalian masih ingat ya, ada arena kecil, dimana biasanya arena kecil ini memuat kayak apa ya, cerita pendek pengalaman teman-teman pembaca gitu kan. Kayak ini, judulnya Salah Tepuk gitu kan ya. Pada hari Jumat aku dan dua adikku pergi ke rumah nenek untuk mengaji bersama bapak ustadz, dan seterusnya gitu ya. Kayak pengalaman pembaca dituangkan ke dalam tulisan dan dimuat di sini gitu. Ini salah satu rubrik yang apa ya, yang saya suka sih gitu. Yang saya suka karena kayak bisa ngelihat pengalaman dari teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Kayaknya video bakal cukup panjang sih, tapi nggak apa-apa ya, kita sharing aja gitu. Karena pasti ada yang kangen gitu kan, kayak majalah Bobo itu dulu bacaan saya loh gitu. Oke, kita kupas tuntas sekarang gitu. Ini pasti yang kalian apa ya, kayak ini wajib gitu, wajib banget adalah cerita tentang keluarga Bobo. Di atas juga ada kayak nama-namanya gitu guys. Nama-namanya kayaknya ini baru sih. Oh ini kayak dulu
Aduh, ini paman Dik sendiri kayaknya baru karakter baru guys. Yang lama tuh yang masih saya kenal ya, Bibi Tutup Pintu, Bibi Titi Teliti, apa lagi ya, udah sih. Terus tadi yang karakter baru di depan itu ternyata namanya Doni dan Gijun, itu kalau yang bacanya apa ya, Gijun gitu mungkin ya. Terus ada Nenek Lili Palopa. Pokoknya banyak nih, banyak karakter baru di serial Bobo. Kalau mau tahu bisa baca sendiri guys ya. Ya, ini salah satu yang dulu banget pas masih kecil banget, ini adalah salah satu bacaan yang sering saya lewat yaitu dongeng. Di pause dulu ya. Oke, jadi di sini ada dongeng ya guys. Dongengnya judulnya tuh, gue baca nggak sih? Hari Kelabu dan Hari Bahagia. Oke, jadi apa ya? Bagian dongeng ini pas saya masih kelas 1, 2, 3 atau 4 SD itu kayak salah satu bagian majalah Bobo yang sering saya lewat guys, karena kayak kurang suka apa ya, karena kurang suka terlalu banyak bacaan gitu. Tapi pas kelas 5 atau 6 SD saya kayak mulai suka baca dongeng gitu kan yang ada di Bobo ini, kayak terus akhirnya kayak backlog, jadi nge-tracking lagi majalah Bobo yang dulu-dulu. Akhirnya saya baru bacain dongeng-dongeng dan cerpen-cerpennya tuh pas saya kelas 5, 6 SD dan SMP gitu. Lanjut ya. Setelah ada dongeng, ada pengetahuan. Ini lupa-lupa ingat tapi pasti ada sih. Topik pengetahuan. Di sini pengetahuannya tentang berbagai jenis sepeda dan fungsinya. Ini saya suka sih, salah satu topik yang saya suka karena kayak benar-benar menambah apa ya, pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah gitu. Kayak kita harus memang nyari tahu hal-hal seperti di bacaan gitu, di buku bacaan. Ada apa sih berbagai sepeda dan fungsinya, dan ada fakta unik seputar sepeda. Misalkan kayak Denmark adalah negara paling ramah bagi para pesepeda di sana. Hampir sebagian besar orang memiliki sepeda. Jadi kayak gitu, oh Denmark gitu. Saya tahu gitu ya. Kalau misalkan pas kecil sih kayak apa ya? Karena dulu saya termasuk anak kecil yang kayak haus pengetahuan gitu. Jadi ketika tahu hal-hal semacam ini kayak wah, jadi kayak benar-benar bertambah pengetahuan gitu dan makin haus pengen tahu lebih dan lebih lagi gitu. Lanjut ya ke halaman berikutnya. Masih ada pengetahuan, masih tentang sepeda karena memang di covernya juga dibahasnya sepeda guys. Ini ada tips aman naik sepeda dan sepeda roda 1. Ini biasanya yang dipakai sirkus-sirkus gitu. Dulu saya sering ngebayang pas kecil kayak keren kayaknya bisa menaiki sepeda roda 1 gitu, tapi kayaknya susah sih kesebiangannya, kayak kan saya kayak kurang bisa seimbang gitu, tapi belum pernah nyoba juga sih. Next ya. Lanjut. Selanjutnya ada info Bobo. Info Bobo ini biasanya kayak berisi info-info apa ya, dulu seringnya sih ngebahas tentang opera ya, opera yang apa sih Naga Ungu gitu kan. Naga Ungu sering ada di info Bobo gitu, kayak kapan pentas, terus kayak ada info-info tentang TV biasanya. Ini pun sama kayak operet Selendang Arimbi Kompas TV, pasti adanya di info Bobo gitu. Juga kayak ada langganan majalah Bobo, gimana caranya gitu kan. Di sini kayak buat informasi, harganya 364.000 per 6 bulan, alias ada berarti 26 edisi. Murah banget tuh ya. Ini kalau saya udah punya apa sih anak, kayaknya harus dilangganin majalah Bobo sih ya. Semoga dia juga suka baca gitu, kalau memang passionnya di sana ya, karena nggak bisa dipaksain juga gitu. Ada juga yang harganya 728.000 selama setahun atau selama 52 edisi per minggu ya guys. Dan berhadiah juga tas lipat. Tas lipatnya kayak National Geographic gitu. Oke, lanjut ke pengetahuan. Masih ada pengetahuan di sini. Tokoh Rahwana dan Surpanaka dalam kisah Ramayana. Oke.
kalau anak kecil gitu kayak pasti kayak, kalau saya sih kata yang excited gitu, apa nih gitu kan ya, kayak arwana tuh siapa, surpanaka tuh apa, di sini Bu dijelasin. Kayak misalkan ya, menurut teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Ramayana? Ikuti terus pengetahuan tentang dongeng dengan tagar mendongeng untuk cerdas. Kayak gitu ya, kayak kita dituntut berpikir bahwa apa sih yang bisa kita ambil gitu kan ya. Kayak walaupun masih kecil tapi kayak dituntut untuk bisa berpikir lebih jauh gitu dari anak-anak seusianya gitu ya. Lanjut ya. Cerpen. Ada dongeng pasti ada cerpen guys. Ini sama ya kayak tadi udah saya cerita bahwa saya waktu kalau kecil dia di bawah ya di bawah 4 kelas 4 SD kayak dongeng dan cerpen pasti saya lewat, tapi pas sudah kelas 5 6 SD dan SMP saya backlog lagi semua majalah bobo yang saya punya, saya buka-bukain lagi dan saya baca dongeng dan cerpennya, dan memang tetap bagus banget gitu. Kayak pasti ini pasti banget dongeng dan cerpen di majalah bobo pasti mengandung amanah gitu yang bisa dipetik gitu positifnya gitu, dan gampang ditangkap juga oleh anak-anak gitu guys. Jadi kayak nggak terlalu rumit, jadi kayak gampang. Kayak misalkan berarti kita tidak boleh mencuri, hal seperti itulah, atau misalkan berarti kita harus mengembalikan barang yang sudah kita pinjam. Hal semacam itu simple tapi itu kayak basic untuk nanti apa ya, untuk nanti hidup di sosial yang sebenarnya gitu ketika kita udah dewasa. Dan apa ya, hal itu kan kayak kalau misalnya kita dapat hal itu dari yang kita baca atau dari kesukaan kita, pasti kayak bakal nempel di alam bawah sadar kita gitu guys, dan kayak otomatis kita bakal ngelakuinnya gitu. Hal seperti itu kita akan menilai itu buruk dan tidak akan dilakukan, atau misalkan hal yang ini positif dan harus kita coba lakukan dan biasakan gitu. Cerpen di sini judulnya Ritual Mayo Imelda oleh Betty, jadi pengarangnya Mbak Betty ya. Halo Mbak Betty kalau nonton ini ya. Kalau bicara tentang cerpen di Bobo ya, saya pernah banget dulu, inget entah tahun berapa dan saya kelas berapa, Bobo pernah ngadain yang namanya kayak apa ya, lomba nulis cerpen guys. Dan yang menang kalau nggak salah judulnya, dan Bobo tuh kayak ngebandel gitu guys, cerpen pemenang nomor 1, 2, 3 kalau nggak salah, juara 1, 2, dan 3. Dan saya ingat banget ini entah yang juara berapa, ada yang judulnya Teman Dalam Kegelapan, dan itu nggak ngerti lagi. Cerpennya bagus banget dan saya masih inget sampai sekarang gitu. Ceritanya kayak gimana, covernya kayak gimana. Jadi tentang seseorang yang emang ceritanya agak dark sih. Dulu kalau pas kecil saya baca itu kayak jatuhnya jadi takut dan agak ngeri gitu. Karena ya udah gitu lah pokoknya mah, tapi maknanya dalam, dan sampai sekarang tak kenapa itu kayak bener-bener masih nempel di memori saya. Teman Dalam Kegelapan itu best cerpen di Bobo, pantesan jadi juara gitu ya. Next, ini masih ada ternyata, kalian pasti tahu ya, Tara, Paman Kikuk, Husin dan Asta. Grafisnya beda ya guys, mungkin ilustratornya ganti gitu. Di sini kayaknya Paman Kikuk terlihat lebih muda sih. Itu juga masih muda sih. Husinnya juga jadi beda, Astanya juga lebih terlihat modern gitu. Tapi memang selama saya juga dulu apa ya, baca majalah Bobo dari tahun 99 sampai tahun 2000-an gitu, kayaknya 2005 atau 2006, 2007 gitu ya. Atau 2008 kalau nggak salah deh. Sampai tahun 2008 memang banyak juga perubahan-perubahannya gitu, kayak pasti ngeh lah gitu, oh desain Paman Kikuk beda gitu, jadi beda gitu, desain Bobo juga jadi beda, ada ini, dan pasti apa ya, mengikuti perkembangan zaman sih. Oke lanjut, ada kreatif, kayaknya nih rubrik baru sih, mana sih, kayaknya dulu nggak ada sih rubrik ini, mana sih, saya lupa ya, salah. Kreatif, jadi di sini ada cloud bread, si roti lembut. Jadi cara membuat roti ya, di sini ada, mungkin ya buat anak-anak pasti juga pengen nyoba ya, kayak apa sih, campur bahan-bahan ngadon gitu, dulu pasti asik gitu sebagai anak-anak yang mencoba hal kayak gitu. Ada kuis Bobo, ini kuis Bobo pasti ada, dan kita kayak bisa
ikut atau berpartisipasi gitu guys dengan mengirimkan jawaban kita gitu ke redaksi. Sekarang kayaknya kirim melalui pos. Sekarang lebih gampang guys, ini bisa lewat WhatsApp, lewat Line, dan juga lewat email. Dulu susah banget, dulu kayak harus benar-benar lewat pos gitu, tapi ini lewat pos juga masih bisa. Redaksinya itu ya di Jalan Panjang 8A, Kebonjeruk, Jakarta 11530 di Kebonjeruk. Ini ada kuisnya tentang keran manakah yang airnya mengalir ke ember. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, kita bisa bantuin adik kalian. Lanjut, ada cerita misteri. Ini cerita misteri ya. Cerita misteri ini judulnya Pencurian Permata di Grand Metropolitan, dan saya masih ingat banget guys. Cerita misteri ini biasanya memang tidak langsung selesai gitu, pasti ada part 1, bagian 1 dan bagian 2 sampai seterusnya. Dan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah dulu masih nempel banget tentang cerita misteri pencarian Omikoshi. Ingat gak sih guys, pencarian Omikoshi itu? Karena kayak kenapa saya ingat, karena cukup panjang gitu di majalah Bobo gitu, kayak sampai berapa bagian gitu ya pencarian Omikoshi itu, dan saya juga lupa sih akhir ceritanya gimana gitu. Pokoknya tentang pencarian Omikoshi gitu lah. Omikoshi itu kayak apa ya, apa ya, itu kayak tandu dari Jepang gitu lah pokoknya. Mana kalian boleh googling aja Omikoshi ya, kayak gitu, pencarian Omikoshi. Tapi di sini judulnya tapi yang ini cerita tentang pencurian permata di Grand Metropolitan. Jadi kayak nuntut kita untuk apa ya, ikut berpikir juga gitu, memecahkan kasusnya, dan juga jadi nggak sabar lanjutannya tuh seperti apa gitu. Lanjut ya. Yeay, ada buku pilihanku. Ini pasti ada buku pilihanku ya dari dulu, dan saya salut banget redaksi Bobo masih mempertahankan buku pilihanku, karena benar-benar ngebantu untuk apa ya, anak-anak tuh cari referensi gitu. Anak-anak cari referensi buku apa sih yang bagus gitu buat anak-anak dan aman gitu buat anak-anak ya, buat konsumsi anak-anak gitu. Di sini ada contohnya, ini ada buku Duo Detektif karangan Wiwin Wintarto gitu. Kayaknya kenalin nama Wiwin Wintarto, kayak nggak asing gitu namanya ya. Yang sering baca buku kayaknya nggak asing deh. Tentang cerita dua anak detektif. Di sini juga diceritain sinopsisnya tentang apa. Jadi ntar bisa menilai bahwa oh ini kayaknya seru nih, pengen baca gitu. Nanti ada anak-anak itu ya. Terus ada Bobo nomor depan. Ini salah satu yang apa ya, yang saya suka juga, karena kayak deg-degan gitu. Deg-degan dalam artian Bobo minggu depan tuh kayak gimana ya, ngebahas apa dan bonusnya apa. Itu yang paling penting, karena dulu Bobo tuh beragam banget guys. Bonusnya sampai jam tangan pun saya pernah dapat bonus dari Bobo gitu. Itu gak ngerti lagi apa ya, seniat itu gitu. Dan memang harganya dinaikin sih, dulu kayaknya sampai harganya 21.000, dan itu termasuk yang mahal banget 21.000 tuh. Dan saya kebetulan beli dan dapat gitu. Sekarang kemana ya jamnya, entahlah, lupa, udah tercecer guys. Ini Bobo nomor depan edisi 23 tahun sekian lah ya, terbit Kamis 10 September, berarti minggu ini ya terbit. Tentang pengetahuan apa hewan-hewan kerdil yang imut dan lucu, ada pengetahuan mengenai aplikasi mengedit video untuk tugas sekolah, dan lanjutan dari cerita misteri yang tadi itu guys. Terus saya juga kadang suka baca-baca nama-nama redaksinya sih. Kayaknya ini banyak banget yang udah silih berganti sih. Dan di halaman terakhir, dan ini pasti halaman terakhir ya guys, ada Bona. Ada Bona guys, dan memang udah tahu sih, udah tahu dari kemarin kayaknya baca di web sih, bahwa di Bona ini ganti guys. Dulu kan Bona dan Rongrong ya. Oke, Bona dan Rongrong. Tapi sekarang jadinya Bona dan Ola. Ola ini masih kucing sih. Jangan sih dia kucing.
kucing kayaknya ya, ya kucing juga lah, sama kayak rongrong. Tapi udah rongrongnya ganti jadi Ola, dan desain si bonanya juga ganti guys, kayak lebih apa ya, lebih kecil gitu sekarang, jadi kayaknya ini kayak anaknya Bona gitu, kayak anaknya Bona sih, gajah kecil berbalai panjang. Dulu kayaknya Bona kayak lebih dewasa sih, atau mungkin eh apa, perasaan saya aja ya. Judulnya ini Misteri Tanaman Hias. Memang kayak ini cuman paling apa ya, 1 2 3 4 6 koma sih, maksudnya 6 kotak gitu sih, karena kan Bona biasanya kayak ceritanya nggak panjang, singkat-singkat tapi ngena gitu. Dan di akhirnya, di halaman terakhir ada masih apa ini, ikan buntal. Yuk kita mengenal hewan-hewan yang hidup di sekitar terumbu karang. Ini biasanya cantik sih guys, karena memang di sini ada tulisan, ada apa sih, ada apa ini, bahwa karena boleh dipotong gitu, digunting guys, jadi kayak buat tempelan gitu. Dulu saya sering sih kayak, oh ada yang cakep gitu kan, maksudnya kayak bagus nih gambarnya, saya gunting dan saya tempel di dinding kamar gitu guys. Jadi kayaknya dulu banyak banget yang saya tempel. Oke guys, gitu dulu, apa ya, itulah kabar Bobo sekarang gitu, kabar majalah Bobo sekarang. Gimana, sudah puas bernostalgia dan apa ya, puas gitu kan dengar bahwa majalah Bobo sekarang masih ada dan masih baik-baik saja? Itu pun udah lebih dari cukup sih menurut saya. Kayak majalah Bobo masih ada di era media sosial atau era digital gini sih, saya masih benar-benar kayak bersyukur banget gitu, karena generasi anak-anak sekarang pun juga butuh bacaan gitu. Kalau memang bingung mau baca apa, karena kan kayak kadang bacaan juga tidak terkontrol ya, maksudnya kayak bisa baca apa aja, tapi kalau baca Bobo dijamin aman gitu untuk anak kecil gitu ya. Ya saya salah satu udah langganan bertahun-tahun gitu, dan tidak pernah menemukan bahwa ini kayaknya gak cocok buat anak kecil gitu kayak. Semoga jangan gitu, semoga Bobo bisa mempertahankan kualitas isinya gitu ya. Dan saya berharap Bobo ini tetap ada dan tetap digemari oleh anak-anak sampai kedepannya gitu, karena ini salah satu majalah anak-anak yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi apa ya, saya pun kayak pengen sih nanti kalau misalnya udah punya anak gitu kan ya, pengen gitu kayak apa ya, at least di rumah ada majalah Bobo, jadi ketika anak tuh juga bisa ya at least kepo-kepo dan buka-buka dan baca-baca gitu. Syukur-syukur kalau dia hobi baca majalah Bobo juga seperti saya gitu. Oke guys, sekian dulu review dari majalah Bobo terkini. Oke, like aja kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Jangan lupa kalau misalkan kalian berkenan, silahkan subscribe channel Langit Adim. Nanti kita bikin konten yang lainnya ya, bisa juga nostalgia yang lain gitu. Dan untuk kalian yang sudah menonton video ini, saya yakin bahwa kalian juga pasti adalah salah satu orang yang dulunya juga dibesarkan oleh majalah Bobo. Jadi kita beruntung, kita bisa apa ya, kita beruntung kita bisa tumbuh kembang dengan didampingi oleh bacaan yang positif gitu kan ya. Untuk di era sekarang kan kita nggak tahu gitu ya, karena akses internet juga semakin mudah. Tapi jangan sampai apa ya, dilupakan gitu majalah yang berkualitas seperti ini. Untuk kalian sudah punya anak, mungkin ada adik, dan kebetulan saya nggak ada adik sih, masih ada adik yang kecil gitu, silakan mungkin rekomendasi bahwa majalah Bobo adalah bacaan yang terbaik untuk anak-anak saat ini gitu. Oke guys, thank you for watching, dan terima kasih telah menonton, dan bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.